Hai anak-anak semua, selamat pagi. Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, stamina juga yang baik, sehingga hari ini kalian siap untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan hantarkan kita semua dalam doa ya, supaya kalian diberkati dengan roh hikmat dan dapat fokus untuk memahami materi kita hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami, terkhusus bagi anak-anak kami yang pada pagi hari ini Tuhan izinkan untuk boleh belajar, meski mereka harus belajar secara online Tuhan tanpa tatap muka. Tapi biarlah roh hikmat-Mu hadir bagi mereka. Mereka boleh belajar dengan fokus. Bahkan setiap materi yang akan dijelaskan melalui video, mari Tuhan Engkau mengurapi, memberkati anak-anak ini sehingga mereka dimampukan untuk memahami, mengerti, serta memiliki keterampilan untuk menyelesaikan setiap soal yang ada. Hadirlah Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah tadi ya berdoa. Tentunya kalian harus fokus sekarang. Nah, sebelum masuk ke dalam materi kita, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya agar kalian nanti yang pertama dapat menjelaskan dan menentukan fakta pada penerapan aturan sinus dan kosinus yang kalian pelajarin kemarin, yaitu luas segitiga. Yang kedua, selain kalian tadi menjelaskan dan menentukan, dipahami dan dikuasai, maka kalian juga diharapkan memiliki keterampilan di dalam menyelesaikan dengan baik setiap masalah yang berkaitan dengan luas segitiga. Nah, tentunya karena luas segitiga ini adalah penerapan dari aturan sinus dan kosinus, perlu juga ya review dulu materi yang kemarin. Nah, kemarin kita ada kesepakatan nih ya kan, untuk sisi itu ditandai dengan huruf kecil, untuk sudut itu dengan huruf besar. Kalian kemarin juga mendapat rumus aturan sinus seperti ini ya, kemudian aturan kosinus, lalu yang terakhir itu melalui aturan kosinus ada rumus baru yang didapat. Nah, bahkan kalian juga sudah berlatih melalui latihan soal, sudah dikumpulkan, terima kasih. Ibu sudah menilainya dan kalian sudah mendapatkan hasil ya dari tugas pekerjaan kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas segitiga. Perhatikan segitiga yang ada di depan kalian ini ya. Segitiga ini, nah perhatikan setiap sudutnya sudah diberi nama. Ini sudut-sudutnya. Kemudian sisi-sisinya juga kalian perhatikan. Sisi di depan A itu adalah A kecil. Sisi di depan C itu C kecil. Sisi di depan sudut B itu juga B kecil. Nah, ini tingginya adalah H. Perhatikan luas segitiga. Dulu waktu kalian belajar di SMP sudah belajar rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kita mau belajar melalui trigonometri. Perhatikan sin C ya. Pada segitiga yang di sini, perhatikan sin C itu adalah depannya C itu adalah sisi H, kemudian sisi miringnya itu adalah A. Nah, sehingga seperti yang kemarin dipelajari di aturan sinus dan kosinus, H didapatkan seperti ini ya. Nah, melalui kali silang yaitu A kali sin C. Nah, kemudian luas. Nah, untuk tinggi tadi dimasukkan ya, disubstitusikan sehingga didapatkan kalau alasnya itu adalah B, ini alas. Nah, ini tuh tinggi. Tingginya adalah H, yaitu A sin C. Masuk ke sini ya. Sehingga luas untuk segitiga di samping itu adalah setengah AB sin C. Setengah AB sin C. Perhatikan. Nih ya, nih. Lihat sisi AB. Sisi AB, nih ya. Ternyata dia mengapit sudut C. Nah, selalu seperti itu. Nah, berarti nanti bisa juga luasnya adalah bisa setengah BC kali sin A. Itu ya, luas itu juga bisa setengah BC kali sin A. Nah, bisa juga berarti
setengah AC kali sin B. Gitu ya. Jadi selalu sisi yang mengapit sudutnya yang dipakai untuk di sini rumus luas. Nah, perhatikan nih rinciannya. Segitiga di atas ya. AB perhatikan mengapit sudut C. Nih. Kemudian AC mengapit sudut B. Lalu BC nih mengapit sudut A. Nah, jadi nggak susah ya dalam menghafal. Nah, kita mau masuk dalam contohnya. Contoh yang pertama, pada segitiga ini sembarang segitiganya ya, nggak harus siku-siku, semua segitiga berlaku. Diminta kalian menentukan luas. Nah, diketahui dua sisi yang mengapit sudut. Maka mudah sekali ya. Setengah AB sin C. Nah, AB-nya adalah 7/4 di sini. Sin C sin 75 dicari pakai kalkulator atau tabel itu 0,966 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini luasnya. Ya, cukup mudah ya. Contoh yang kedua agak sedikit lebih sulit dari contoh yang pertama. Sebelumnya kalian perhatikan yang diketahui itu ternyata ada satu sisi dan dua sudut. Nah, padahal tadi di contoh yang pertama itu sesuai dengan teori di sini ya. Ada sisi yang mengapit satu sudut. Nah, ini ada sisi yang mengapit satu sudut. Tapi di contoh yang kedua ini tidak. Belum ada nih sisi yang kedua. B sama C. Maka kalian cari dulu pakai aturan sin. Perhatikan. Karena yang diketahui 4 cm, maka pakailah ini. Kalau 4 ini di depannya A, berarti ini sisi A ya. Ini sisi A. Nah, maka pakai rumus A per sin A sama dengan bebas. Kita pakai B dulu, karena B itu sudah ada sudutnya. B per sin B. Nih ya. Masukkan nilainya. Nah, kelihatan ya, B-nya pasti akan didapat. B-nya adalah sebagai berikut. Nah, C ini kan karena sudut A sama sudut B sudah ada, maka C nih ya, itu akan didapatkan melalui caranya 180 itu kan jumlah sudut pada setiap segitiga dikurangi A dikurangi B, hasilnya adalah 70 derajat, itu sudut C. Nah, sehingga luasnya kalau di sudut C sudah didapatkan, maka sisi yang mengapit kan di sini. Tadi B ada, nih B, lalu di sini A-nya 4. Maka AB sin C, masukkan nilainya. Sin C, C-nya 70. 70 derajat sinnya adalah diketahui ya. Nanti kalian bisa buka di kalkulator atau tabel sehingga hasilnya adalah 14,8 cm. Nah, rasanya cukup mudah ya, hanya yang penting aturan sinus yang kemarin tidak dilupakan. Nah, mungkin nanti di latihan ada yang pakai aturan sinus, ada yang pakai aturan kosinus. Kalian buka lagi materi yang kemarin, latihan yang kemarin supaya tidak lupa. Seperti di sini tadi ya, masih menggunakan aturan sin. Nah, latihannya adalah sebagai berikut. Tentukan luas dan seterusnya ya, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan nanti nomor 4 itu lihat gambar ini ya. Ibu sudah kasih petunjuk. Lalu nomor 3 juga saya kasih petunjuk yang warna merah, perhatikan ya. Lalu yang nomor 5 gambarnya juga diperhatikan supaya bisa dikerjakan dengan baik. Nah, dari pembelajaran kita hari ini tadi, kalian sangat memahami bahwa ternyata untuk aturan sin dan kosinus itu sangat luas ya. Bahkan mereka bisa dipakai juga untuk menentukan luas segitiga gitu ya. Nah, sehingga untuk trigonometri memang banyak prasyarat ya kemarin ya untuk penerapan sudut elevasi dan kemarin yang kalian pelajari itu juga harus menggunakan nilai-nilai pada perbandingan, bahkan sudut berelasi. Nah, ini nanti pun kalian juga harus paham sudut berelasi nih. Ada sudut 120 derajat ya, kalian harus paham. Jadi sifatnya prasyarat. Maka sekali lagi yang sudah ada dan dipelajari dan sudah tuntas yang kemarin jangan sampai lupa ya. Nah, itu kesimpulannya untuk materi kita pada hari ini.
Nah, silahkan kalian berlatih, jangan lupa kumpulkan di sekolah ya. Boleh difoto dulu atau di-scan, baru kumpulkan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihannya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati kita.